Pace ebene, salam sejahtera untuk kita. Saya Pastor Octavianus Situngkir Kapusen akan membawakan renungan harian kepada kita Senin Pekan Paskah ketiga yang dikutip dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Demikian bunyinya. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Seketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Allah Bapa dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, bekerja untuk roti jasmani, terlebih roti rohani. Mencari seseorang tentu didasari oleh motivasi. Itu erat dengan kebutuhan atau kepentingan. Ada orang mencari seseorang karena urusan yang saling menguntungkan, atau seseorang itu perlu untuk kepentingan dirinya. Dalam Injil hari ini, Senin Pekan Paskah ketiga, Yesus mengoreksi motivasi orang banyak yang mendatanginya. Mereka menjumpai Yesus agar mereka diberikan lagi makanan jasmani seperti waktu pergandaan roti. Yesus melihat motivasi mereka kurang tepat, maka Dia pun berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Rupanya peristiwa pergandaan roti itu sangat mengesankan karena dikenyangkan secara jasmani. Mereka berharap diberikan lagi santapan lezat itu. Tetapi Yesus menasihatkan, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Yesus mengingatkan mereka agar jangan hanya asik dengan roti jasmani dan sibuk dengan perkara duniawi, tetapi perlu juga asik dengan perkara surgawi. Yesus memberikan motivasi mereka yang mencari dan menemuinya, yaitu percaya karena Dia adalah utusan Allah, yaitu roti hidup. Saudara-saudari, memang haruslah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Harus bekerja keras dengan segala upaya agar terjamin masa depan, tersedia kebutuhan hidup. Dengan itu kita merasa aman dan siap menghadapi yang tidak diinginkan kalau terjadi sewaktu-waktu. Tetapi itu tidak cukup. Kebutuhan kita sebagai insan rohani, orang beriman, tidak cukup di situ saja. Kita pun mencari
dan merindukan yang namanya santapan rohani. Santapan yang memberi kita kepuasan batin dan spiritual. Pencarian kita untuk lebih dekat kepada Tuhan harus menjadi sikap hidup kita. Perjumpaan kita dengan Yesus harus diupayakan dan disempatkan di tengah kesibukan harian kita. Sebab dialah roti hidup yang turun dari surga. Saudara-saudari, santapan rohani yakni sabda teristimewa Ekaristi merupakan perjumpaan personal kita dengan Tuhan Yesus, akan sangat menentukan cara kita hidup dan cara kita bekerja dalam memenuhi hidup harian kita. Ingat, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap sabda Tuhan, apalagi roti surga, yaitu Ekaristi Kudus. Hal ini akan membuahkan kebaikan dalam hidup yang nampak dalam berbuat, bertingkah, berelasi, interaksi, dan bertutur. Mencari santapan rohani harus menjadi sikap dasar hidup orang beriman. Tuhan telah menyiapkan santapan itu lewat gereja kudusnya. Semakin kita merasa haus dan lapar akan santapan rohani itu, akan semakin kita mencari, dan yakinlah kita akan semakin dipuaskan. Saudara-saudari, kepuasan rohani membuat hidup terasa damai, segar, dan teduh. Karena memang kita bukan hidup dari roti saja, tetapi juga sabda Tuhan. Semoga sabda Tuhan dan Ekaristi menjadi santapan yang senantiasa kita rindukan dalam hidup kita. Yakinlah hal itu akan memberi semangat dan daya hidup ilahi. Semangatlah selalu. Pace bene, berkat Tuhan selalu